مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرع لنا أفضل الشرائع والأحكام. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على آلائه الجسام ونعمه العظام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه والأئمة الأعلام. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. حكم الأذان والإقامة هما سنتان مؤكدتان في الجمعة والخمس المكتوبات. وقيل إن الأذان فرض كفاية في الجمعة وسنة في المكتوبات. شروط صحة الأذان والإقامة 6. الأول الموالاة بين كلماتها عرفا. الثاني الترتيب. الثالث دخول الوقت إلا في صلاة واحدة فيصح الأذان لها قبل دخول الوقت، وهو الأذان الأول لصلاة الصبح ووقته بعد منتصف الليل، والأفضل مع دخول وقت السحر. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Masih melanjutkan tentang hukum azan dan iqamah. Hukum azan dan iqamah adalah sunnah muakkadah di solat Jumat dan di solat 5 waktu. Ada yang berpendapat bahwa hukum azan adalah fardu kifayah di solat Jumat dan sunnah di solat-solat yang 5 waktu. Ini sudah diterangkan di pertemuan yang lalu. Kemudian syarat-syarat sahnya azan dan iqamah. Syarat-syarat sahnya azan dan iqamah ada 6. Yang pertama, al-muwalatu baina kalimatiha urfa. Berkesinambung di antara kata per kata yang ada di dalam sigot iqamah dan azan. Jadi dibaca harus berkesinambung. Tidak boleh berhenti dengan waktu yang lama dari satu kata ke kata yang lain di dalam sigot azan dan iqamah. Ukurannya urfa, berdasarkan hitungan kebiasaan. Jika sudah dikatakan ini lama, maka itu dianggap lama. Ini terpisahnya tidak lama, maka dikatakan tidak lama, urfa. Ada juga urfa dengan makna seukuran surat Fatihah. Spasinya seukuran surat Fatihah. Ada juga yang mengatakan kurang dari suratul Fatihah.
Nah, itu yang dimaksud dengan urfa. Jadi kalau urfa cenderungnya adalah jika di komunitas masyarakat itu menganggap pemisah antara satu kalimat ke kalimat yang lain itu lama, maka itu sudah dikatakan sebagai hukum. Yang kedua, at-tartib. Setiap kalimat yang ada di dalam sighah adzan dan iqamah harus berurutan. Ya, harus berurutan sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dukhulul waqti, yaitu azan pada waktunya. Ketika sudah masuk waktu solat, kemudian azan, dan setelah itu iqamah. Kecuali di dalam satu solat. Ada satu solat dibolehkan kita azan sebelum masuk waktu solat tersebut. Hanya satu, yaitu dikatakan sah azannya, fayasihul adzan laha qabla dukhulil waqt. Satu solat tersebut dikecualikan, maka azannya itu sah sekalipun belum masuk waktunya. Wa huwal adzanul awwalu li sholati subhi, dan itu adalah azan awal untuk solat subuh. Jadi kalau solat subuh bisa dua kali azan. Azan pertama sebelum masuk waktu, tujuannya liiqadhin naum atau liiqadhi an-naimin. Ya, liiqadhi an-naimin, untuk membangunkan orang-orang yang pada waktu itu sedang tidur. Tujuannya agar mereka bangun lebih awal sehingga memiliki kesempatan bisa melaksanakan sholat sunnah, baik itu tahajud yang sampai sekarang masih diamalkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga, dua kali azan subuh, ya, untuk membangunkan orang yang tidur agar bisa melaksanakan sholat sunnah di waktu tersebut. Kenapa sholat lain tidak? Ya karena memang contohnya ada sholat subuh azan dua kali, dan di sholat lain tidak ada azan dua kali, kecuali sholat Jumat ijtihad daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Jadi sholat subuh dua kali itu dipraktekkan di masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dijadikan sebagai kebolehan untuk azan subuh dua kali. Nah, ini dikatakan di sini wa huwal adzanul awwal li sholati subhi, yaitu azan awal untuk solat subuh. Wa waqtuhu, dan waktu azan tersebut ba'da muntasifil laili, dan waktunya itu sesudah waktu tengah malam. Wal afdalu ma'a dukhulil waqti sahar, dan yang paling afdal setelah masuknya waktu sahar, ya. Waktu sahar ini waktu sahur. Nah, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diberikan tugas azan subuh dua sahabat. Yang pertama Sayyiduna Bilal. Ya, Sayyidina Bilal memang muadzin di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang satunya Sayyiduna Amrun ibni Ummi Maktum. Ya, nama lainnya Abdullah. Ya, jadi ada sebagian ulama menyebut namanya Amrun. Ada sebagian ulama menyebut namanya dengan Abdullah. Dua-duanya ada riwayatnya, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama ahli hadis yang menulis kitab tentang biografi sahabat, seperti Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab, wa kadzalika Al-Imam Ibnu Athir dalam kitab Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, dan juga dinukil oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Jadi ada dua nama beliau, Abdullah atau Amrun. Nah, dua sahabat mulia ini ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk azan di Masjid Nabawi secara khusus, dan juga keduanya
azan di waktu subuh. Nah, yang satunya azan di waktu tengah malam, dan yang satunya azan ketika sudah masuk waktu subuh. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dilahirkan tahun 204, wafat 261 Hijriah. Di dalam kitab Sahih keduanya, Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, fakulu washrabu hatta tasma'u adhana ibni Ummi Maktum," atau adhana Abdullah ibni Ummi Maktum, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya Bilal azan di waktu malam. Nah, maka kalian makanlah dan minumlah. Artinya masih diperbolehkan untuk sahur. Nah, konteksnya pada waktu itu di saat bulan suci Ramadan, hingga kalian mendengar azan daripada Ibni Ummi Maktum. Artinya di sini Nabi membatasi, kalau sudah mendengar azannya Ibni Maktum tadi, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum, karena azannya itu azan sudah waktu subuh. Makanya kalau sudah azan yang ada saat ini di Indonesia, itu rata-ratanya azannya satu kali, itu azan masuk waktu. Sudah tidak boleh lagi makan dan minum ketika sahur. Ada yang salah paham bahwa dalam hadis Sayyidina Bilal azan, Nabi mengatakan masih boleh makanlah dan minumlah. Nah, itu salah memahami bahwa ini hadis ada lanjutannya. Waktu Nabi katakan silakan makanlah dan minumlah ketika sahur, ketika mendengar azannya Bilal, itu azan bukan azan masuk waktu subuh. Itu azan membangunkan orang untuk sholat tahajud dan membangunkan orang untuk sahur di waktu bulan suci Ramadan. Nah, itu. Nah, maka dari hadis ini berarti azan dua kali di waktu subuh, satu tengah malam dan satu waktu subuh, itu dipraktekkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita boleh mengamalkan dan hukumnya itu diperbolehkan, ya, azan dua kali di waktu subuh. Di hadis yang lain, di riwayat yang sama, Imam Bukhari juga meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan, terbalik. Jadi Sayyidina Bilal azan waktu subuh, kemudian Abdullah ibni Ummi Maktum azannya tengah malam. Ada riwayat juga di dalam kitab yang sama, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana Abdullah," kata Nabi, "fakulu washrabu fa innahu rajulun dharirul basar." Apabila Abdullah ibni Ummi Maktum azan, maka silakan makanlah dan minumlah, kata Nabi. Karena sesungguhnya beliau adalah orang yang matanya buta. Wa idza adzana Bilal farfa'u aydiyakum. Tapi kalau yang azan adalah Sayyidina Bilal, angkatlah tangan kalian. Artinya jangan lagi makan. Maksud Nabi begitu. Ini cerita konteksnya sahur. Janganlah kalian makan, angkat tangan kalian. Fa inna, sesungguhnya fa innahu yu'adzinu hatta yusbih, atau la yu'adzinu Bilal hatta yusbih, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah Sayyidina Bilal azan kecuali azannya itu sudah masuk waktu subuh. Nah, ini seakan-akan ada tanaqud, ada kontradiksi, ya. Di hadis yang pertama tadi Nabi mengatakan bahwa yang azan tengah malam adalah Abdullah ibni Ummi Maktum. Kemudian Sayyidina Bilal azan di tengah malam yang pertama. Kemudian Abdullah ibni Maktum azan di waktu masuk subuh. Di riwayat yang kedua
terbalik. Ya. Abdullah bin Maktum yang azan tengah malam, Sayyidina Bilal yang azan di waktu subuh. Bagaimana cara bisa mengkompromikan dua hadis ini? Nah, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ya, di dalam kitabnya Ihkamul Ihkam fi Syarhi Umdatil Ahkam, begitu juga saya pernah membaca kitab Fiqhus Siyam, fikih puasa, karya Dr. Hasan Hitu. Jadi tidak ada kontradiksi sebenarnya dua riwayat ini. Yang pertama, para ulama hadis mengatakan awalnya itu memang yang disuruh azan tengah malam itu adalah Abdullah ibn Umi Maktum. Itu yang awal. Karena kan beliau kan buta, kasihan tengah malam. Itu kasihan. Ya, tidak ada yang temani kan. Jadi Nabi mempermudah untuk beliau azan di waktu subuh aja, karena sudah banyak orang yang keluar dari rumah menuju ke masjid. Nah, awal-awalnya Abdullah bin Maktum ini azan tengah malam. Tapi karena kasihan, Rasulullah SAW kasihan, karena tengah malam gak ada orang yang keluar, maka dipindahkan jadwalnya beliau yang azan di waktu subuh. Nanti Sayyidina Bilal dipindah azan di waktu malam. Jadi hadis tersebut tidak ada kontradiksi, karena yang pertama itu lebih dahulu jadwal awalnya beliau, kemudian Nabi mengganti dengan hadis yang berikutnya yang mengatakan bahwa inna bilalan yu'adzinu bil-lail. Nah, ini ibarat dalam ilmu Al-Qur'an wal hadis disebut an-nasikh wal mansukh. Ya. Pendapat kedua, para ulama hadis mengkompromikan dua riwayat. Jadi dua riwayat ini dikompromikan, dihubungkan, tidak dinasikh dan mansukh ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, idza ta'aradat riwayatani fasunna al-jam'u bainahuma. Kalau ada dua riwayat hadis yang sama kuat derajatnya dan maknanya seakan-akan kontradiksi, berlawanan satu dengan lainnya, maka metodenya adalah mengselaraskan dua makna tersebut. Sehingga kalau dua riwayat ini digabungkan, artinya kadang-kadang yang azan tengah malam itu adalah Sayyidina Bilal, tapi ada momentum tertentu diganti oleh Abdullah ibn Umi Maktum. Nah, ini namanya menggabungkan dua riwayat, sehingga tidak ada kontradiksi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin Nabi itu tidak konsisten dengan apa yang beliau sabdakan, itu berbahaya. Ya, tidak ada yang Nabi sabdakan itu bertabrakan satu hadis dengan hadis yang lainnya, itu tidak mungkin. Ya. Sehingga para ulama mereka membuat satu ilmu khusus, namanya ilmu yang membahas tentang perbedaan hadis atau kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Ternyata ketika diterangkan tidak kontradiksi, imma dia nasikh wal mansukh, atau mungkin maknanya bisa diselaraskan. Itu. Nah ini tentang azan di waktu subuh. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid beliau menganalisa riwayat tersebut, beliau simpulkan dari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka bisa disimpulkan beberapa hikmah. Yang pertama, dibolehkan orang yang buta sebagai muadzin. Ya. Karena Ibnu Umi Maktum adalah seorang yang buta dan diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW mengemban tugas sebagai muadzin di masjidnya beliau. Yang kedua, bahwa azan sebelum waktu dibolehkan di waktu subuh, sebagaimana dipraktikkan oleh beliau atau dipraktikkan oleh Sayyidina Bilal ibn Rabah. Kemudian yang ketiga, bahwa pilihlah muadzin yang istiqomah, yang bisa menjaga waktu sholat. Jangan yang air naik air turun ya. Kalau orang Ternate bilang lagi-lagi semangat ya, sekali gak semangat 1 bulan baru muncul. Cari yang istiqomah ya. Ini banyak yang gagal dari segala aspek karena gak istiqomah, gak sabar. Itu. Nah, orang yang berhasil biasanya mereka istiqomah, konsisten. Kemudian hikmah berikut,
bahwa hukum azan ini kata Imam Ahmad dari riwayat tersebut itu wajib menurut Imam Ahmad. Kenapa? Karena selama Sayyidina Bilal ada dan juga Ibnu Ummi Maktum, mereka tidak pernah meninggalkan azan selama mereka hidup sampai meninggal dunia. Ya, berbeda dengan mazhab Syafi'i tadi hukumnya ya sunnah muakkadah. Ada pendapat lain mengatakan fardu kifayah salat Jumat, sunnah muakkadah di salat 5 waktu. Mazhab Hambali wajib azan. Berdasarkan hadis tersebut. Karena sudah diteliti oleh Imam Ahmad bahwa Sayyidina Bilal dan juga Ibnu Ummi Maktum tidak pernah meninggalkan azan selama mereka hidup. Sayyidina Bilal pindah nanti ke Syam, diganti oleh siapa nanti? Setelah meninggalnya 2 muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal meninggal, kemudian Ibnu Ummi Maktum juga meninggal, diganti oleh muadzin yang ada di Masjid Quba, yang bernama Ais bin Sa'ad ya. Al-Qaradz ya. Ais bin Sa'ad atau Sa'ad bin Ais ya, saya lupa namanya itu. Muadzin di Masjid Quba itu yang nanti menggantikan posisi azan Sayyidina Bilal di Masjid Nabawi. Nah, ini jelas bahwa dibolehkan azan sebelum masuk waktu sholat itu di azan subuh. Kemudian yang berikut wa ammal adzan al-awwal li sholatil jum'ah fa fihi khilafun wal mu'tamadu ay yakuna ba'da dukhulil waqti ay ba'da zawali. Adapun azan di awal untuk sholat Jumat, maka dalam hal ini terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Jadi azan 2 kali juga kan di Jumat ya. Itu di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Nah, azannya juga sebelum waktu tuh. Azan pertama itu sebenarnya sebelum waktu. Azan pertama itu sebelum waktu untuk memanggil agar orang itu semuanya segera datang ke masjid untuk persiapan mau melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita harus tahu bahwa azan pertama itulah azan yang pertama kali diadakan di masa khilafah Sayyidina Utsman. Dan azan tersebut azan di luar waktu, belum masuk waktu sholat Jumat, tapi sudah dipanggil. Ya, ibarat kata dipanggil untuk jamaah bisa hadir segera. Karena di masa beliau itu umat Islam sudah jumlahnya sangat banyak, membludak, sehingga kadang-kadang kalau langsung azan lain gak keburu hadir, maka mereka beristihad. Nah, tapi istihadnya Sayyidina Utsman bukan beliau sendiri, dengan beberapa orang juga sahabat dan juga ahlul bait. Dan memang sudah diberikan jaminan oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajis. Ya, Nabi sudah berikan jaminan bahwa ikutilah sunnahku dan sunnah para al-khulafa'ir rasyidin. Nah, jadi mereka ketika membuat satu kesepakatan itu juga bagian dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa jadi sunnahnya Rasul? Kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, beliau mengatakan sesungguhnya bukan sunnahnya Khulafa Rasyidin, karena sunnah itu hanya nisbat kepada Nabi. Tapi Nabi ingin mengatakan bahwa ini masih dalam naungan sunnahku. Ketika Nabi mengatakan ikuti mereka, yang mereka lakukan itu tidak akan keluar dari sunnahku. Itu kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ya, jadi maknanya tetap masuk ke sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijtihad para al-khulafa'ur rasyidun adalah ijtihad tertinggi. Ijtihad tertinggi. Di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Jawahir wa Lu'luwiyah itu Syekh Dimyat beliau menukil bahwa jika khulafa'ur rasyidin memiliki ijtihad, satu ijtihad, kemudian sahabat seluruhnya memiliki ijtihad yang berbeda dengan al-khulafa'ur rasyidun, maka pendapat ijtihad sahabat yang lainnya ini ditolak. Harus mengambil ijtihad al-khulafa'ur rasyidun. Pertanyaan kenapa? Sebab Nabi sudah memberikan jaminan khusus.
atas ijtihad mereka itu bagian dari sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Itu khusus untuk mereka tuh. Jadi ijtihadnya tertinggi. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan akhirnya berijtihad dengan para sahabat, dengan para ahlul bait, termasuk ada Imam Ali bin Abi Thalib mengiyakan juga pada waktu itu. Maka sebagian sahabat mendiamkan. Jadi ada yang mengiyakan, ada juga yang mendiamkan. Makanya di sini dikatakan fa fihi khilaf. Ya, di dalam masalah ini masih terjadi khilaf. Gitu. Kata Syekh Muhammad Awamah dalam kitab beliau, oleh sebab itu ada yang diam, ada yang menyetujui. Nah, tapi diamnya mereka tanpa mengingkari itu ijma. Namanya ijma sukuti. Jadi ijma juga itu ketika mereka semuanya diam, khususnya sahabat, dan tidak ada yang mengingkari itu sudah kesepakatan. Itu kesepakatan, namanya kesepakatan diam, ijma sukuti. Ya. Seandainya itu salah, pasti ada yang mengingkari. Pasti ada yang mengingkari. Tapi ketika tidak ada yang mengingkari, itu sebenarnya menyetujui. Tapi dengan sikap diam. Kalau dalam bahasa Nabi, kalau hadis Nabi disebut takrir. Tapi kalau selain Nabi Muhammad SAW, para fuqaha menyebutkan dengan ijma sukuti. Ijma sukuti. Kemudian azan yang ada di masa Rasul SAW, yaitu ketika khatib sudah ada di mimbar kemudian azan. Nah, itu azan masuk waktu. Azan masuk waktu. Dan itulah azan yang ada di masa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan wal mu'tamadu ay yakuna ba'da dukhulil waqt. Nah, pendapat yang mu'tamad bahwa dijadikan azan tersebut sesudah masuk waktu. Makanya ada yang masih azan sekali, enggak ada masalah. Ya, sholat Jumat azannya ada yang sekali azan, ada sebagian masjid 2 kali azan. Enggak masalah, dua-duanya ittiba sesuai dengan apa yang ada, ya. Nah, mazhab Syafi'i juga merekomendasikan azannya 2 kali. Karena bagian daripada mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah para al-khulafa ar-rasyidin, dan Sayyidina Utsman bagian daripada al-khulafa ar-rasyidin. Al-mu'tamad, ini istilah dalam mazhab Syafi'i, al-mu'tamad ar-ra'yu ar-rajih. Al-mu'tamad artinya pendapat yang kuat. Setiap ada kata al-mu'tamad, ya, ada kata al-mu'tamad dalam terminologi mazhab Syafi'i, itu artinya pendapat ini ada perbedaan, ada khilaf. Akan tetapi pendapat ini yang dikuatkan, itu namanya al-mu'tamad, ya. Huwa ra'yu alladhi yurajjihuhu ahlul ilmi fil madhab, yaitu pendapat yang dikuatkan oleh ahli ilmu di dalam madhab. Yang dimaksud madhab Syafi'i. Sama halnya misalnya ijma', ada ittifaq ulama, ada ijma' ulama. Ittifaqul ulama artinya kesepakatan di mazhab tertentu, disebut ittifaqul ulama. Tapi jika disebut ijma'ul ulama dengan kata ijma', itu artinya kesepakatan lintas mazhab. Lintas mazhab. Baik. Syarat yang keempat, kaunuhuma min wahid. Ya, yang keempat ar-rabi'. Nah, yang keempat kaunuhuma min wahid, adanya azan dan iqamah dilakukan oleh satu orang. Maka sunnahnya itu yang azan, itu yang iqamah. Nah, sunnahnya yang azan, itu yang iqamah. Ada beberapa masjid di Cirebon, di Mataram, bahkan di Ternate, di Masjid Sultan itu kan yang azan 4 orang kalau di sini. Ini kalau nggak salah ya. Nama masjidnya Sigi Lamo. Sigi itu masjid ya, bahasa Ternate ya. Nah, Sigi Lamo itu setiap Jumat, sholat Jumat itu azannya 4 orang. Kalau di Cirebon
7 orang di Masjid Cirebon ya. Dari zamannya Sunan Gunung Jati sampai hari ini yang azan 7 orang. Di Mataram juga 7 orang. Kalau di sini setahu saya itu sejarahnya kenapa muadzin 4 orang itu ada yang berpendapat, ada ahli lah ya. Ia mengatakan karena pada waktu itu masjid yang ada di sekitar itu masjid adat 4. Jadi setiap Jumat tuh harus sholat di situ. Yang 4 ini kumpul di Masjid Sultan. Nah, maka perwakilan dari masjid adat tersebut ada yang di Ngade itu apa? Sigi apa? Sigi Heku. Terus Sigi apa lagi? Sigi Cin, Makassar. Terus ada Langgar Kolang Cucu. Ada Langgar Kolang Cucu juga. Ada 4 ini dah. Perwakilan muadzin dari masjid adat ini setiap Jumat ngumpulnya di masjid utama ini. Maka dipersilahkan ke-4 perwakilan ini sama-sama azan bersamaan. Ada 4. Filosofi kedua itu mengikuti juga dengan bagaimana struktur masjid itu 4 susun. Itu simbol daripada Khulafaur Rasyidun 4. Simbol 4 madhab juga. Kemudian bagian atasnya tertinggi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka yang muadzin juga ikut 4. Ini yang di Ternate. Kalau yang di Cirebon itu 7 orang azan. Nah itu kasusnya pada waktu itu terjadi wabah penyakit di masa Sunan Gunung Jati. Jadi penyakit ini penyakit yang tidak biasa ya, dibawa oleh makhluk astral ya, jin atau orang yang kongsi dengan jin. Dia bawa itu penyakit. Akhirnya apa? 7 orang wali datang tuh. Mereka azan di masjid tersebut. Saat 7 orang wali ini azan, hilang itu wabah semuanya. Akhirnya ini dipertahankan 7 orang azan sampai hari ini di Cirebon di masa Sunan Gunung Jati. Ya, ini mereka lakukan sama di Mataram juga begitu. 7 orang azan bersamaan ya, azan bersamaan. Ternyata orang dulu pandai itu. Ini Imam Syafi'i mengatakan hukumnya boleh mubah. Azan mau 4 orang, 7 orang itu gak ada masalah. Hukumnya mubah. Walaupun beliau menekankan bahwa sunnahnya itu satu. Artinya yang 7 itu karena memang ada sunnah lainnya. Apa sunnah lainnya? Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, dalam Hasyiyah Syarwani wa Ibnu Qasim disebutkan, bahkan di dalam kitab lil Imam Syafi'i yang lahir 150 wafat 204 Hijriah mengatakan di antara kesunahan azan adalah yaitu jika ada orang kemasukan jin atau adanya wabah penyakit, makanya azan tolak bala namanya. Jadi azan juga itu untuk tolak bala. Maka di masa mereka itu memang lagi masa munculnya banyak penyakit, banyak musibah, banyak bala. Maka para wali-wali ini azan 7 orang biar lebih menggabung menghimpun sunnah-sunnah tersebut. Jadi ada yang azan yang sholat, memang yang lainnya azannya tolak bala. Nah, dan itu diakomodasi di dalam mazhab Syafi'i. Bisa dirujuk dalam kitab I'anatul Talibin bahwa itu azan sunnah. Tolak bala atau orang yang kesurupan kita azan itu kan adalah bagian daripada sunnah yang dikukuhkan oleh para fuqaha. Baik. Al-khamis yang kelima ayyakuna bil arabiyah. Nah, azan dan iqamah harus menggunakan bahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Arab. Dan yang keenam as-sadis al-jahru bihima idza kana li jama'atin. Itu harus dikeraskan suara. Ya, dikeraskan suara ketika azan dan iqamah apabila itu untuk panggilan salat berjamaah. Kalau dia misalnya salat sendiri ya, mungkin ada halangan dan sebagainya, sunnah azan tetap, tapi gak usah teriak ya, sendiri aja ya, sekiranya dia mendengar sendiri azannya dan iqamahnya begitu ya. Atau mungkin di majlis ada hanya 2 orang ya, hanya 2 orang itu ahsan disir saja ya, disir. Kalau jamaah ramai
Secara berjamaah itu baru dijaharkan. Maka di sini dikatakan, tapi 2 orang masih jamaah juga ya. Ya, namanya jamaah itu lebih dari 1 ya. Jadi ada imam, ada makmum, berarti jahar juga. Karena itu namanya jamaah, ada imam, ada makmum. Makanya keterangan di sini di catatan kaki, fa in kana munfaridan fayakfi isma'u nafsi. Kalau dia sholat sendiri cukup dia azan, dia sendiri yang dengar. Begitu juga iqamah. Berarti 2 orang itu, saya ralat itu, 2 orang itu tetap sunnahnya jahar untuk azan dan iqamah.